Hai Sobat Miner, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Miners News edisi November kembali hadir dengan informasi berita terupdate, menarik, unik, dan edukatif untuk menambah pengetahuan dan wawasan Sobat Miner. Langsung simak beritanya ya. Berita pertama, dalam 3 tahun mendatang, ekspor batubara Indonesia akan menguat kembali. Hal ini berkat ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dengan China Coal Transportation and Distribution, yang mana negara Cina menyetujui untuk melakukan pembelian batubara Indonesia sebesar 1,46 miliar US dollar atau senilai 20,6 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama tersebut dilaksanakan dalam acara China-Indonesia Coal Procurement Matchmaking Meeting yang diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Direktur Jenderal Departemen Urusan Asia Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok Mr. Peng Gang. Penandatanganan kerjasama ini juga dihadiri oleh anggota APBI yang menjadi eksportir batubara ke negara Cina, yaitu PT Adaro, Bukit Asam, Kideko, Indo Tambang Raya Megah, Multi Harapan Utama, Beraukol, dan Toba Bara. Turut hadir pula perwakilan dari Kedutaan Republik Rakyat Tiongkok serta CNCA atau China National Coal Association. Berita kedua, melalui siaran pers Kementerian SDM tanggal 27 November 2020, Menteri SDM Arifin Tasrif memberikan penghargaan Dharma Karya Energi secara simbolis ke sejumlah pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian SDM serta badan usaha milik negara di sektor SDM. Berikut nama-nama penerima penghargaan Dharma Karya Utama. 1. Sekretaris Jenderal Eko Syahrial dan Kepala Biro Umum Endang Sutisna atas keberhasilannya menjadikan Gedung Hairul Saleh dan Gedung Heritage Sekretariat Jenderal menjadi gedung hemat energi. Yang kedua, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dan timnya atas inovasi dalam merancang aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik. Aplikasi ini untuk memastikan subsidi listrik rumah tangga agar tepat sasaran dan masuk sebagai top kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020. Yang ketiga, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana dan timnya yang telah menciptakan aplikasi Simon Bagiol atau Sistem Monitoring dan Peringatan Dini untuk bahan kegeologian dan lingkungan. Aplikasi ini mendapatkan penghargaan top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020. Dan yang keempat, I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja atas jasanya memimpin dan mengorganisir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penerapan konsistensi kebijakan teknis serta pengembangan pelayanan dalam organisasi. Untuk penghargaan Dharma Karya Madya dan Dharma Karya Muda diberikan ke Bupati Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Johan Gonga, atas konsistensinya mendukung pengembangan vokasi di bidang SDM dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada putra daerah sejak tahun 2016. Selain itu, beberapa pegawai di BUMN sektor SDM juga mendapatkan Dharma Karya Madya dan Dharma Karya Muda. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri SDM Nomor 34 Tahun 2008 tentang penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, berita ketiga, menyikapi tentang insentif royalti 0% untuk mendorong percepatan hilirisasi batubara di Indonesia. Menteri SDM Arifin Tasrif menyampaikan penerapan royalti 0% hanya bagi komoditas yang dipakai untuk meningkatkan nilai tambah, sehingga bisa menghasilkan pendapatan negara dari sektor hilir. Ada 3 kriteria pengenaan insentif royalti 0%, antara lain, pertama,
memiliki nilai investasi paling sedikit 500 miliar rupiah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2018. Kedua, proyek hilirisasi tersebut merupakan proyek strategis nasional. Dan yang ketiga, proyek tersebut merupakan produk yang bernilai strategis bagi perekonomian nasional. Fokus proyek hilirisasi batubara yang akan digenjot pemerintah ialah dalam bentuk dimethyl ether atau DME dan metanol. Menurut Arifin Tasrif, hilirisasi dalam bentuk DME dan metanol ini bernilai strategis. DME misalnya akan digunakan untuk mengkonversi penggunaan liquid petroleum gas atau LPG. Sekian Miners News kali ini. Yuk berikan saran kalian untuk membangun Miners News yang lebih baik lagi. Jangan lupa share dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di Miners News edisi selanjutnya.